Chapter 3367, semua orang dari keluarga Torres mengabdi pada pemerintah, tugas mereka adalah untuk menegakkan keadilan. Bukan hanya karena keluarga Wright adalah korban dalam insiden ini, keluarga Torres juga harus memutuskan dengan adil terhadap yang lainnya. Ansel segera keluar dari ruang interogasi tanpa berpikir panjang lagi, dia kembali setelah 2 jam berlalu, dia sudah mengatur semuanya. Tuan York, semuanya sudah selesai, kata Ansel setelah berdiri dengan hormat di samping Harvey. Tindakan Anda dianggap sebagai tindakan keberanian dan upaya untuk pembelaan diri. Anda tidak hanya akan dibebaskan, tetapi polisi juga akan memberimu medali penghargaan sebagai warga negara yang baik. Sambil mendengarkan penjelasan Ansel, Harvey sesekali menyeruput tehnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Harvey kemudian. Putri Wright adalah korban, jadi tentu saja dia akan baik-baik saja. Dia juga akan menerima kompensasi yang layak atas insiden ini. Semua orang India itu akan dihukum dengan berat, tapi karena kekebalan diplomatik, mereka mungkin akan dibebaskan untuk sementara waktu. Artinya, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan perbatasan dan mereka juga harus kesini kapanpun kami memanggil mereka. Terkait Dahlia menjadi kaki tangan atas kejadian ini, dia harus ditahan sebelum kami tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Freddy adalah pelaku utama, tapi karena dia terlalu banyak menelan pil biru, dia mengalami serangan jantung dan pendarahan berat, dia sama saja sudah mati untuk saat ini. Polisi tidak akan melakukan apapun padanya sebelum dia bangun. Semuanya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ansel menarik napasnya dalam-dalam, tidak ada cara lain untuk membuat semua orang bahagia, tetapi ini adalah cara terbaik yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Tidak buruk, Harvey mengangguk, setidaknya keluarga Torres tidak meremehkan seluruh kejadian karena adanya keluarga lain. Dengan begini, cepat atau lambat, keluarga Torres akan menjadi satu-satunya master yang tersisa di Floodwell. Bos besar hanya akan lebih mempercayai keluargamu. Status keluargamu akan naik, Ansel tertawa getir. Anda mengatakan itu, tapi pada akhirnya kami akan melawan semua kekuatan lain saat ini di sini. Untuk saat ini mungkin belum, tetapi di masa depan, orang-orang itu tidak akan ragu untuk melawan ketika kami mendapat masalah. Harvey berdiri dan menepuk pundak Ansel memberinya semangat. Jangan khawatir Ansel, selama keluargamu tetap menegakkan keadilan seperti biasanya, maka apapun yang terjadi aku akan melindungimu bahkan jika keluarga Wright tidak melakukannya untuk keluargamu. Jangan lupakan itu, aku lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya, tapi ingat, aku masih menjadi kepala instruktur. Benar, sudah cukup bicaranya, aku akan kembali ke tempat tidur. Aku belum selesai dengan tugas tetua Torres, lagi pula aku harus berpartisipasi dalam kualifikasi ujian Longman. Harvey kemudian keluar dari ruang interogasi sambil menjinjing jaket di tangannya. Ansel terlihat menghela napas lega, dengan kata-kata yang meyakinkan dari kepala instruktur, dia akan mampu menyelesaikan masalah apapun selama keluarga Torres tetap adil. Bahkan ayah Ansel tidak menyadari bahwa keluarganya telah mendapatkan jimat pelindung hanya karena kejadian ini. Chapter 3368, di luar kantor polisi Floodwell, terlihat sebuah sedan hafal terparkir di luar. Ketika Harvey muncul, pintu sedan terbuka, Sienna berjalan keluar sambil mengembangkan senyum hangat. Akhirnya Anda di sini Tuan York, aku akan merasa bersalah seumur hidupku jika kamu tidak dibebaskan, kata Sienna dengan wajah sedih. Dengan statusnya, dia bisa saja membebaskan Harvey dari penjara hanya dengan menggunakan 1 kali panggilan telepon. Tapi karena statusnya yang terlalu luar biasa, ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa dia lakukan sesuka hatinya. Inilah alasan mengapa setiap penjahat dalam film bisa melakukan apa saja, sementara para pahlawan selalu terkekang. Lagi pula, beberapa orang akan selalu ada untuk melindungi hukum dan keadilan. Mereka tidak punya pilihan selain menjadi contoh bagi orang lain. Karena itu, Sienna tidak berencana untuk menelpon lebih awal. Sebaliknya, dia berencana secara diam-diam menggali bukti keluarga John yang telah berkonspirasi dengan musuh dan menangkap pelakunya jika Harvey ditipu oleh mereka. Untung saja Harvey segera dibebaskan, ini berarti bahwa Floodwell masih merupakan tempat yang taat hukum. Adapun penahanan Dahlia, meski ada kemungkinan dia akan dibebaskan di masa depan, tetapi hukum sudah menang. Kau terlalu baik, aku hanya bertindak untuk membela diri, hukum akan menjadi lelucon jika aku harus dikurung di penjara selama sisa hidupku. Selain itu, karena kamu ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhku, kata Harvey dengan santai sambil menyunggingkan senyum hangat. Sienna menghela napas, Anda harus tahu tentang identitas saya saat ini Tuan York. Karena itu, aku tidak akan bisa melindungimu, Andalah yang telah menyelamatkanmu tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas budi baikmu. Terkadang, identitas ini menjadi beban untukku. Harvey tersenyum lagi sebelum menepuk pundak Sienna. Nona Wright, dengan hak dan statusmu serta identitasmu, kamu sudah ditakdirkan untuk berjalan dalam terang. Bukan hanya kamu menjadi teladan bagi rakyat, tetapi kamu juga harus menegakkan keadilan hukum di depan jutaan orang. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan. Jangan merasa bersalah, aku tidak akan menyalahkanmu, sebaliknya, aku sangat menyukaimu. Sienna memiliki sikap sedikit pemarah dan memberontak, tapi dia cukup memahami identitasnya. Karena status dan identitasnya, dia adalah seseorang yang tidak perlu memikirkan hak istimewanya. Sebaliknya dia akan selalu bersikap adil dan adil terhadap segala hal. Jangan katakan itu Tuan York, aku akan merasa bersalah karenanya.
Wajah Sienna merah, beberapa saat kemudian, sebuah ide melintas di benaknya. Untuk menunjukkan permintaan maafku dan rasa terima kasihku, aku akan memberimu 10 rumah. Jangan khawatir Tuan York, aku membeli rumah itu dengan uang investasi yang aku peroleh selama masa kuliah. Aku akan memberikan rumah itu atas nama Anda, jangan mencoba untuk menolaknya. Sienna mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan lokasi perumahan itu kepada Harvey. Lokasinya berada di distrik yang baru dikembangkan di Floodwell. Disebutkan bahwa pada tahap pertama proyek ini, rumah-rumah itu dijual kepada pemilik royalti dari seluruh dunia, dan pada tahap kedua, ada sekitar 10.000 rumah yang dibangun dan akan segera dijual. Chapter 3369, dengan melihat ekspresi Sienna yang penuh tekad, Harvey tahu bahwa permintaan ini tidak akan berakhir jika dia menolak. Setelah memikirkannya sejenak, Harvey dengan enggan menerima hadiah itu. Di saat yang sama, dia mencari kesempatan untuk mengembalikan sesuatu yang bernilai sama. Bagaimanapun mereka adalah teman, jadi wajar untuk saling membalas budi. Harvey menolak tawaran Harvey untuk makan siang. Dia bisa melihat pengawal Sienna yang berada di dalam mobil menatap galak kepadanya. Jika Harvey bukan penyelamat Sienna, para pengawal itu pasti sudah bergegas keluar dan mendorongnya menjauh dari Sienna. Harvey tidak keberatan, lagi pula bos besar harus memperhatikan putrinya. Setelah apa yang terjadi tadi malam, bos besar tentu tidak akan pernah membiarkan putrinya berduaan dengan pria manapun. Yang terpenting, Harvey tidak ingin menarik perhatian bos besar. Dia bukan hanya tidak tertarik menjadi sesepuh pasukan militer negara, tetapi dia juga tidak berniat menjadi kepala instruktur dari 9 pasukan militer terkuat. Yang Harvey inginkan adalah hanya menjalani sisa hidupnya dengan damai dan kembali bersama Mandy. Harvey tidak membiarkan Sienna mengantarnya pulang, tapi dia juga tidak memesan taksi. Sebagai gantinya, dia mengendari skuter bersama ke tempat geng kapak berada. Saat dia dalam perjalanan, dia memikirkan rencananya di Floodwell. Menilai dari situasi saat ini, penegakan hukum Longman berada di tangan yang tepat. Namun, dugaan kematian Samuel adalah masalah terbesar. Dilihat dari kepribadian Samuel, dia tidak akan mewariskan posisinya sebagai tuan dari keluarga dan Longman kepada ketiga tuan muda di keluarganya. Dan juga, ada orang India yang mengipasi api di Floodwell. Harvey merasa dia harus memenangkan konferensi Longman agar dia dapat memutuskan apakah dia ingin mengambil posisi Samuel atau tidak di masa depan. Setelah berpikir beberapa waktu, Harvey meninggalkan skuternya di tempat yang telah ditentukan di jalan. Saat itu, beberapa Toyota Prado berwarna hijau tua muncul dari berbagai arah dan menghalangi jalan Harvey. Bam bam bam, sejumlah orang berjubah melompat keluar dari mobil, 3 orang berjubah emas terlihat dari kelompok itu. Orang yang mengenakan jubah emas terlihat sangat mirip. Setelah melihat lebih dekat, mereka terkesan aneh di mana pria terlihat sebegitu feminim, sementara wanita terlihat maskulin. Mereka menatap Harvey dengan marah, emosi yang begitu mendalam terpancar dari wajah mereka. Harvey sebenarnya enggan untuk mengucapkan sepatah kata dengan mereka, tetapi dia masih berbicara. "Siapa kalian? Apa yang akan kau lakukan?" tanya Harvey. "Apakah kamu Harvey?" Pria di sebelah kiri melangkah maju lalu bertanya padanya. "Kau yang membuat Freddy seperti itu?" Pria di sebelah kanan menuntut. "Kamu melenyapkan bulldozer?" seru wanita itu melengking sambil memelototi Harvey. "Apakah kamu yang menyebabkan Nona John masih ditahan saat ini?" Mereka semua terlihat begitu mendominasi, seolah-olah mereka ingin membunuh Harvey dengan memberinya tekanan saja. "Jadi kalian pelayan keluarga John?" Mendengar pertanyaan mereka, Harvey sedikit menjadi penasaran. "Apa ini? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan ketika otoritasmu tidak berguna melawanku? Apakah kalian benar-benar hanya sekelompok pecundang yang sakit hati?" Chapter 3370, Harvey tahu bahwa insiden itu tidak akan berakhir begitu saja. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga John akan mengejarnya ketika dia baru saja meninggalkan kantor polisi. Menilai dari situasi saat ini, Harvey tahu bahwa keluarga John sangat marah padanya. Dari sudut pandang mereka, mereka benar-benar telah dipermalukan ketika berada di momen untuk menjadi keluarga teratas. Mereka bekerja sama dengan orang India juga. Jika mereka tidak dapat memberikan pernyataan yang adil kepada orang-orang India terkait insiden tersebut, kerjasama mereka pasti akan hancur. Keluarga John tidak akan bisa menerima itu. Kamu tidak berhak berbicara untuk itu, kamu tahu. Pintu Toyota Alphard perlahan terbuka. Seorang pria tua dengan pakaian tuxedo dan rambut yang telah memutih berjalan keluar dengan langkah mantap. Dia kemudian melemparkan pandangan menghina kepada Harvey. "Kamu seharusnya sudah mengetahui konsekuensinya ketika kamu melawan keluarga John. Tidak perlu takut, kami bukan kesini untuk membunuhmu. Kami datang untuk melumpuhkanmu dan melemparkanmu ke kuil surgawi. Karena keluarga Torres tidak akan membantu kami. Maka kamu akan melakukannya sendiri." Pria yang tampak seperti kepala pelayan tampak jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan orang-orang yang berjubah emas. Dia adalah Butler John, salah satu bawahan terbaik keluarga John dan orang yang bertugas menangani Harvey malam itu. Harvey tersenyum tenang, keluarga John memiliki bakat terbaik yang belajar di tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Tapi bukankah kalian punya prinsip ketika kalian bertindak, kalian bahkan bekerja untuk orang India? Apakah Istana Emas tahu itu? Tutup mulutmu, kamu bajing. Wajah Butler John sedingin es. Kamu pikir kamu siapa? Orang luar seperti kamu bahkan tidak punya hak untuk mengkritik kami.
Kamu harus memikirkan cara untuk memberi kami pernyataan yang adil. Jangan menolak jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, penderitaanmu akan berkurang jika kamu melakukannya. Kami akan mematahkan anggota tubuhmu dan mengirimmu ke kuil surgawi jika kamu berperilaku baik. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti dalam neraka, aku akan mematahkan setiap tulangmu. Tidak usah repot-repot menunggu pengawal cantikmu datang dan menyelamatkanmu, kami muncul di sini karena kami tahu dia tidak akan datang. Bagaimanapun, kamu pasti akan mati, mata Butler John terkekeh dingin. Polisi bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan halayak, tapi apa yang kami lakukan adalah milik dunia bawah. Semua yang terjadi di dunia bawah tetap berada di sana. Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan bisa mengeluarkanmu dari sini, kamu sudah berakhir. Butler John menyilangkan tangannya dengan angkuh seolah-olah dia telah mengendalikan semua situasi. Sungguh mengesankan, aku sangat takut, Harvey bertepuk tangan penuh ejekan. Jika kamu begitu mengesankan, mengapa kamu tidak membiarkan aku memanggil seseorang ke sini untuk membuktikannya? Chapter 3371, Butler John tertawa dingin, tak berselang, wajahnya terlihat suram. Apakah kamu berpikir bahwa kami akan memberimu kesempatan? Pergi, lumpuhkan dia. Orang-orang berjubah emas maju selangkah secara bersamaan, mata mereka memancarkan aura dingin, gerakan mereka sama, bahkan napas mereka juga sama, itu tampak seperti pemandangan yang cukup menakutkan. Harvey terkekeh, kau akan melumpuhkanku, dengan mereka bertiga di sini. Berhenti bermimpi, Harvey maju selangkah, tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Kenapa kamu tidak sekalian menyerangku juga, kami semua sekaligus, kamu tidak berhak meminta Butler John melakukan pekerjaan kotor itu. Butler John tertawa terbahak-bahak, kalian bertiga, serang dia bersama-sama. Jangan membuang-buang waktu, orang berjubah emas terlihat mengangguk sebelum melambaikan tangannya, tepat setelah itu, lusinan anak panah tersembunyi melesat ke arah Harvey dengan kecepatan ringan. Harvey tahu bahwa anak panah itu cukup berbahaya ketika dia melihat tatapan percaya diri dari musuhnya. Dia mundur beberapa langkah alih-alih menyerang ke depan. Bum bum bum, serbuk api menyebar kemana-mana tepat saat anak panah mendarat di tempat Harvey sebelumnya berdiri, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika Harvey bergerak mundur, ketiga orang berjubah emas itu berlari secara bersamaan, gerakan mereka cepat seperti kilat. Ketiganya sudah berada tepat di sebelah Harvey saat dia masih bergerak mundur, mereka segera mengulurkan tangannya untuk meraih anggota tubuh Harvey. Harvey sedikit mengerutkan kening, dia berusaha untuk mundur dan menghindari serangan secepat mungkin. Wos, tiba-tiba, tiga larik cahaya terang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tak terbayangkan sebelum Harvey bisa berbuat apa-apa. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melangkah mundur untuk menghindari tebasan yang mengerikan. Meskipun mereka cepat, pakaian mereka masih robek, bekas luka ringan menghantam tubuh mereka. Jelas bahwa tak lama lagi mereka pasti akan terbunuh. Butler Joe yang berdiri di belakang dengan tangan bersilangan, sedikit cemberut melihat ini. Harvey penasaran, ketiganya lincah, mereka memiliki keterampilan yang cukup bagus, mereka jelas raja senjata yang luar biasa. Namun, pendatang baru tidak dikenal, yang muncul entah dari mana, melawan mereka dengan mudah, orang ini pasti lebih terampil dibandingkan dengan ketiganya. Seorang pria dengan pakaian santai berjalan mendekati Harvey dengan pedang di tangan, wajahnya penuh kekhawatiran. Apakah Anda baik-baik saja Tuan York? Harvey mengangguk pada pendatang baru itu. Mereka bilang kamu tidak memiliki hak untuk menangani bisnis di dunia bawah. Pendatang itu tidak lain adalah Ansel Torres, hanya saja dia tidak mengenakan seragam saat ini. Ansel tertawa kecil, kalau begitu kita mainkan saja permainan mereka, lagi pula itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, katanya pelan. Ansel kemudian menyipitkan matanya ke arah trio berjubah emas di depannya, dia kemudian terlihat mengerutkan keningnya. Harimau Laut Utara, jika ingatanku benar, kalian bertiga berada dalam daftar orang yang dicari di negara beraninya kalian muncul di sini sekarang, apakah menurutmu aku tidak ada? Ansel ternyata mengenali ketiga musuh yang berada di depannya, dalam sekejap, wajah wanita itu berubah menjadi gelap, kamu siapa? Karena kamu sudah tahu siapa kami, apakah kamu masih ingin ikut campur dalam urusan kami?